Kabupaten Tegal dengan 1,59 juta penduduknya yang terus berkembang telah mendinamisasi berbagai sektor kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi masyarakatnya yang banyak bergerak di sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pertanian. Tidak saja mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain juga meningkatkan tekanannya pada lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2021 lalu, selain fokus kami pada upaya penanganan pandemi COVID-19, melalui penanganan pasien COVID-19, percepatan vaksinasi dan penerapan PPKM, setidaknya ada 4 isu utama tentang lingkungan hidup yang mengemuka. Pertama, terkait pengelolaan sampah dan limbah. Jumlah produksi sampah yang dihasilkan sepanjang tahun 2021 lalu mencapai 244,82 ribu ton. Dari jumlah ini, 17,25%-nya berhasil kita kurangi lewat pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah. Kita batasi timbulannya lewat sejumlah program, salah satunya program Desa Merdeka Sampah yang embrionya sebenarnya sudah lewat peran bank sampah, tapi di tahun 2021 kita sinergikan dengan pemerintah desa. Kita beri dana bantuan keuangan khusus senilai 100 juta ke pemerintah desa untuk menumbuh kembangkan bank-bank sampah, seperti salah satunya di Desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna ini, yang tidak saja memberdayakan bank sampah Bestarinya yang sudah berjalan 6 tahun terakhir ini, tapi juga mereka mampu membuat rumah percontohan Testa atau Taman Edukasi Sampah Terpadu. Ini adalah workshop bagi pegiat lingkungan, komunitas pemeduli sampah, sampai pemerintah desa untuk belajar tentang bagaimana menangani sampahnya secara mandiri, sampai akhirnya meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA. Pengelolaan sampah berbasis komunitas ini tidak hanya monopoli bank sampah, tapi juga pelaku usaha sekaligus pegiat lingkungan Silvafam yang benar-benar sudah merasakan manfaat ekonominya dari mengelola sampah, khususnya sampah organik, melalui budidaya maggot yang hasil produksinya laku dijual untuk pakan ternak unggas, pakan ikan, dan sebagainya. Sementara persoalan limbah, kita punya PR untuk mengembalikan lingkungan dari pencemaran limbah berat B3 di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna yang meresap ke dalam tanah, sisa kegiatan pengecoran logam rumahan yang sudah berhasil kita relokasi, kita lokalisasi di perkampungan industri kecil atau PIK Kebasen. Kepada pelaku industri, kita juga selalu melakukan pengawasan untuk memastikan IPAL yang mereka gunakan menetralisir limbahnya berfungsi baik. Isu kedua adalah tentang penurunan kualitas dan kuantitas air. Sekali lagi, di sini kami berkolaborasi, bekerja sama dengan komunitas peduli lingkungan. Salah satunya Reksa Bumi yang cukup aktif menjaga kawasan resapan air di wilayah pegunungan dan juga mata air dengan melakukan penanaman serta pemeliharaan pohon. Air ini sangat penting artinya bagi kehidupan, di samping untuk membantu pengairan lahan pertanian dan menunjang berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, seperti halnya preservasi kawan mata air di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, yang selain untuk pertanian, juga untuk menunjang kegiatan pendidikan pesantren Al-Adalah. Sementara untuk mencegah pencemaran bakteri E. coli di aliran air permukaan maupun tanah, kami sudah bekerja sejak tahun 2017 lalu dengan melalui program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri atau PDPMDM. Di sini kita dorong seluruh warga yang belum memiliki jamban ataupun yang masih buang air besar sembarangan
agar memiliki dan memanfaatkan jamban keluarga sehat. Untuk mereka yang tidak mampu, kita fasilitasi pembangunannya gratis. Setiap tahun kita anggarkan 21,07 miliar, sehingga sampai dengan berakhirnya program ini, kita berhasil membangun 47.642 unit jamban keluarga, dan Kabupaten Tegal dinyatakan terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Yang ketiga adalah soal alih fungsi lahan, di mana rencana tata ruang adalah pedoman kuat bagi kami untuk mengendalikan konversi lahan, khususnya pertanian ke permukiman atau perumahan. Penegakan hukum tata ruang kita tegakkan untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai kebijakan tata ruang, termasuk menutup pengembangan perumahan yang tidak berizin dan terbukti melanggar tata ruang. Hal ini juga terus kami upayakan di kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi yang rawan penjarahan kayu dan lahan. Dengan menggandeng kelompok tani, kita dorong pembudidayaan tanaman produktif di bawah tegakan, salah satunya kopi. Kopi Arabica yang mampu tumbuh dan berbuah baik di bawah tegakan ini menjadi pelindung bagi pohon-pohon pinus dan pohon hutan dari penebang liar dan penjarah lahan seperti yang ada di Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa. Isu lingkungan yang keempat adalah penanganan risiko bencana dan perubahan iklim. Untuk perubahan iklim, di tahun 2021 kita sudah memiliki Kampung Proklim yang diinisiasi komunitas pegiat lingkungan dari warga desa, tepatnya di Dukuh Tere, Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, yang alhamdulillah berhasil meraih predikat madya Desa Proklim tingkat Jawa Tengah. Eksistensi Kampung Proklim inilah yang terus kita tumbuhkan ke desa-desa lainnya, termasuk Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, yang memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumahnya untuk budidaya tanaman sayuran, juga tanaman hias atau yang kita kenal dengan urban farming. Sementara itu, dalam hal penanganan risiko bencana, relokasi permukiman warga kita lakukan di dua desa yang berbeda. Kondisi tanah gerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, mengakibatkan ratusan rumah rusak, dan yang kondisinya rusak berat sudah kita relokasi ke lahan yang masih di desa setempat yang kita beli pakai APBD Kabupaten Tegal. Sedangkan relokasi sejumlah rumah warga juga kita lakukan di Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, karena tanah gerak di Das Kaligung. Di sini pemerintah desa yang menyediakan lahan relokasinya, sementara kita bantu sebagian pembangunan fisik rumahnya melalui pendanaan CSR ataupun Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, selaku mitra Bupati Tegal dalam melaksanakan pembangunan daerah secara periodik, ikut mengawasi jalannya pemerintahan Kabupaten Tegal. Tujuannya adalah agar program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati Tegal dapat berjalan sesuai dengan rencana, tepat sasaran, dan tepat mutu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. DPRD Kabupaten Tegal juga tidak segan-segan untuk ikut terjun langsung ke lapangan guna mendengarkan aspirasi masyarakat perihal pembangunan yang sedang dilaksanakan. DPRD juga ikut mengawal dalam mengatasi masalah sampah, yaitu program Desa Merdeka Sampah. Selain melakukan dukungan moral, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021 untuk Dinas Lingkungan Hidup adalah Rp24.511.511 atau lebih besar daripada anggaran tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 39,75%. Dengan demikian, terdapat peningkatan yang cukup signifikan
dalam penganggaran untuk urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan dukungan yang nyata, yang real, bahwa DPRD Kabupaten Tegal terhadap masalah lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.